Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi perancangan sistem pembelajaran online berbasis web di Javacom Academy Surakarta. Langsung saja disusun oleh kelompok 1 kelas 12 4A 18 BSI. Selanjutnya tim kami yaitu pertama Agus ataupun Mas Kunto Agus M, yang kedua Maya Esa Permana, yang ketiga Herlambang Gilang, dan yang keempat saya sendiri Rahmat Edi Susanto, yang kelima Diana Putri Hidayah. Sejarah perusahaan Javacom Academy berdiri pada tahun 2012 di Surakarta, yaitu tepatnya di Jalan Surya Utama belakang kampus UNS, dengan program pelatihan Computer Office dan desain grafis. Pada tahun 2016 Javacom pindah ke Jalan Saworaya 23B Karangasem Lawean Solo dengan status baru, yaitu terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN BNF. Selang 2 tahun, yaitu pada tahun 2018, Javacom membuat program baru, antara lain yaitu fotografi, videografi, dan konten kreator. Hasilnya Javacom dipercaya oleh Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan kecakapan kewirausahaan ataupun PKW dalam bidang fotografi, dan mengalami kesuksesan dengan banyak lulusan yang mampu berwirausaha mandiri. Dengan berjalannya waktu 2 tahun kemudian, Javacom berhasil menjalin kerjasama dengan platform pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Skill Academy, dari ruang guru dalam penyelenggaraan pendidikan online maupun offline dalam program Kartu Prakerja yang sekarang sedang booming ataupun sedang banyak dibahas dan diburu oleh kalangan yang karena korban pandemi COVID-19. Struktur organisasi Javacom Academy, yaitu yang pertama pimpinan Kristanto Joko Susilo, di beliau sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya Akademi Suwanto AMD, bagian pembelajaran dan materi. Bagian administrasi dipegang oleh Saudari Chelsea Eka untuk pengelolaan administrasi, dan untuk bagian keuangan dipercayakan kepada Saudari Ani Suci M. Untuk bagian promosi Javacom ataupun marketing dipercayakan oleh Yanwar Alfanur Ahli Madya. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, Javacom Academy adalah lembaga pendidikan yang memiliki visi mencetak konten kreator muda dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Yang kedua,
tidak adanya sarana pembelajaran online yang bisa mendukung kemajuan pendidikan melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, ataupun dengan situasi yang sekarang ini yang perlu dan sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu stay home, belajar dari rumah. Untuk Javacom sendiri belum didukung. Yang ketiga, saat ini untuk Surakarta sedang terjadi kejadian luar biasa ataupun itu COVID-19 yang berimbas kepada Javacom juga, karena semuanya harus dari rumah, belajar dari rumah, standby di rumah, kalau tidak perlu tidak boleh kemana-mana. Terus yang keempat, yaitu perlu dibuat suatu aplikasi pembelajaran online atau e-learning untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar agar tetap bisa dilaksanakan meskipun banyak hari-hari yang tidak efektif. Namun demikian, untuk Javacom selama ini belum bisa memenuhi persyaratan itu. Kemudian kerumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pembelajaran online berbasis web yang efektif di masa pandemi corona ini. Yang kedua, apakah masyarakat membutuhkan pembelajaran secara online? Yang ketiga, apakah pembelajaran online juga bisa digunakan untuk semua kalangan? Yang keempat, apakah pemberdayaan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline itu bedanya di mana, dan hasilnya nanti maksimal yang mana? Yang kelima, seberapa jauh pembelajaran online dapat menjangkau masyarakat? Misalnya mungkin khusus kaum milenial, kalau untuk umur yang sudah menengah ke atas kemungkinan agak terkendala dengan adanya pembelajaran online. Untuk selanjutnya, yang keenam, yaitu bagaimana membangun pembelajaran online dan manajemen sistem untuk Javacom Academy secara efektif. Yang ketujuh, apakah kelebihan dan kekurangan pembelajaran online? Yang kedelapan, bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai pembelajaran secara online? Karena mungkin selama ini masyarakat kurang istilahnya pemasukan, ataupun selama ini masyarakat masih belum berpikir dan belum ada tuntutan untuk belajar secara online. Mau nggak mau, suka nggak suka, untuk saat ini masyarakat baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas diharuskan secara online. Karena apa? Karena pandemi virus corona. Selanjutnya, tujuan dan manfaat untuk di sini yang pertama, menghasilkan rancangan suatu aplikasi pembelajaran online atau e-learning yang cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, kedua, untuk mempermudah proses transaksi pendaftaran kelas dan proses pembelajaran mengajar secara online. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi terhadap sistem aplikasi yang sedang berjalan. Mungkin nanti ada kekurangan ataupun gimana, kurang tambahan apa. Yang keempat, yaitu memberikan
pemahaman mengenai konsep perancangan aplikasi sistem informasi pembelajaran online Javacom Academy berbasis website. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian masuk ke metode pengembangan perangkat lunak, yaitu yang dibutuhkan untuk waterfall, yaitu metode waterfall. Menurut Sukamto dan Solahuddin 28/2014, model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Selanjutnya ruang lingkup admin. Ruang lingkup admin yaitu yang pertama mengelola data kelas, kemudian mengelola materi. Paling enggak admin harus menguasai materinya. Yang selanjutnya pengelolaan dan ujian bank soal. Yang keempat, melihat transaksi pembelian kelas dan mengecek pembayaran pelanggan. Yaitu tugasnya admin untuk memantau segalanya, yang masuk berapa, yang daftar berapa, pembayarannya gimana, itu tugasnya admin. Selanjutnya ruang lingkup pelanggan umum. Ini bagi pelanggan. Itu kita masuk ke browsing, melihat halaman home. Itu ada pilihannya, nanti login sistem dan registrasi menjadi member. Apabila nanti yang belum menjadi member, kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah member langsung ke halaman login sistem. Kemudian ruang lingkup member tadi dikhususkan untuk admin, sekarang dikhususkan untuk member, baik member baru ataupun member yang sudah berjalan sekian lama. Yaitu pertama, memilih kelas. Kelasnya apa? Kita paling tidak sudah punya pilihan. Yang kedua, membeli kelas dan konfirmasi pembayaran apabila sudah membayar. Yang selanjutnya membaca materi dan dilanjutkan mengikuti ujian. Setelah mengikuti ujian, mendapatkan sertifikat. Sertifikat bisa digunakan, dimanfaatkan, dan untuk persyaratan, mungkin sekarang banyak persyaratan untuk pekerjaan, biasanya menggunakan sertifikat-sertifikat itu. Kemudian yang selanjutnya masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka atau library research. Observasi itu mengamati secara langsung ke lapangan bagaimana proses-proses yang terjadi pada setiap sistem untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Itu istilahnya langsung terjun. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara itu langsung menulis berinteraksi dengan pihak Javacom. Dari wawancara tersebut penulis dapat informasi mengenai latar belakang Javacom dan juga sistem yang berjalan selama ini. Mungkin selama ini sistemnya baru offline, sekarang mungkin perlu ditambahkan yang sistem online. Kemudian studi pustaka atau library research, yaitu penulis mengumpulkan data dari buku-buku dan internet yang berkaitan dengan perancangan berbasis sistem.
Selanjutnya, analisa kebutuhan, prosedur pendataan data awal. Yang kedua, pendaftaran member, mendaftarkan dan membeli kertas ikhlas. Kemudian selanjutnya mengikuti proses pembelajaran online, dan setelah itu semua mendapatkan sertifikat yang bisa dimanfaatkan mungkin saat ini dan masa mendatang. Kemudian rancangan dokumen masukan atau input, yaitu data member. Kalau yang selama ini membernya manual, dibutuhkan kertas medianya untuk mencatatkan banyak jumlah, terus frekuensi setiap ada penambahan member yang datang ke Javacom itu dimasukkan ke kertas tersebut ataupun buku tersebut ditulis sebagai daftar member, dan juga nanti untuk pembuatan ijazah. Kemudian perancangan dokumen masukan atau input, yaitu berupa brosur. Fungsinya untuk mensosialisasikan dan mempromosikan Javacom yang mungkin untuk ruang lingkup, ruang kelas, yaitu mungkin khusus kursus fotografi, kursus yang lainnya itu mungkin yang ambil 6 minggu ataupun 3 bulan ataupun 1 bulan, itu nanti dari situlah untuk brosur-brosur itu. Dan bahkan mungkin untuk penambahan kelas baru nanti bisa dimasukkan ke brosurnya tersebut. Yang selanjutnya, rancangan dokumen keluaran output, yaitu sama saja istilahnya pembukuan lah, pembukuan komplit. Nama dokumennya yaitu rekap data. Fungsinya untuk merekap data pembelajaran Javacom. Untuk sumbernya administrasi. Tujuannya untuk memudahkan merekap ataupun kita mengontrol berapa untuk pengguna, terus usianya berapa saja, pembayarannya gimana, itu biasanya medianya kertas ataupun buku. Setiap ada penambahan transaksi dan mungkin setiap ada perubahan nanti dimasukkan di situ. Ini contohnya kayak gini. Kemudian rancangan dokumen keluaran ataupun output. Setelah semua sudah terlaksana, biasanya untuk konsumen, yaitu pemakai jasa Javacom, menuntut sertifikat ataupun menginginkan keluaran sertifikat dari Javacom itu sendiri untuk kemudian dipakai ataupun dimanfaatkan banyak oleh penggunanya. Nama dokumen sertifikat fungsinya adalah bukti kelulusan. Sumbernya dari materi Javacom, yaitu dari nilai-nilai yang selama ini dikumpulkan oleh mungkin pemakai. Tujuannya untuk mengetahui nilai akhir ataupun nilai kursus dari mereka yang memanfaatkan Javacom. Medianya kertas dan dalam jumlah banyak, frekuensinya
didapatkan setelah ujian berakhir ataupun setelah lulus ujian. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram web. Di sini untuk Entity Relation Diagram langsung saja, yaitu detail transaksi. Detail transaksi itu digunakan untuk transaksi pembelian oleh relasi kita ataupun oleh pemakai, dan juga nanti akan keluar ID kelas. Untuk nanti banyak pilihan, yaitu memilih kelas, yaitu nanti menentukan kategori materi, juga nanti ada deskripsi, terus kemungkinan nanti ada bulan promo, ada diskon, itu untuk menarik seluruh konsumen. Kemudian konsumen setelah menentukan materi, menentukan ID kelas, yaitu mengisi ID materi ataupun ID kelas, kategori kelas, dan judul materi. Setelah itu nanti pendaftar juga, customer mendaftar, itu memasukkan nama, tempat lahir, tanggal ujian, nanti bisa alamat, nomor telepon, password, status, ID customer. Nanti setelah itu semua terpenuhi, akan mengalihkan ke transaksi pembelian. Kalau memang setuju, nanti diarahkan ke status pembayaran. Nah, nanti setelah itu kalau sudah terbayarkan, yaitu tanggal dimulai kapan, mulai pembelajaran, waktu daftar kapan, nanti mendapat ID customer. Terus setelah dibayar mendapatkan ID pembelian. Setelah itu nanti sudah memiliki ID. Dari situ nanti customer bisa melanjutkan ke ujian yang setelah tadi ditentukan waktunya, nanti melaksanakan ujian dengan cara masuk lewat ID ujian. Nanti langsung keluarlah nilai yang benar berapa, yang salah berapa, yang kosong berapa. Nanti dari situ ujian bisa dimulai ataupun diakhiri, yaitu dengan hasil jawaban detail ataupun memiliki hasil ujian. Nanti setelah itu masuk ke bank soal.
Bank soal itu nanti isinya opsi, ID ujian, opsi D, opsi C, opsi E. Jadi nanti setiap personal yang masuk ujian itu soalnya tidak sama. Oke, selanjutnya ke logical record struktur. Yaitu nanti masuk ke kategori materi, hasil jawaban, detail hasil jawaban, bank soal. Nanti dari kategori materi ini masuk bisa ke materi pacar dan intinya thumbnail. Nanti juga ke transaksi pembelian. Nanti dari sini bisa transaksi jawaban. Terus nanti masuk ke bank soal. Bank soal ada teks tadi itu. Biar beda antara satu dan yang lainnya. Di situ masuk ke ujian online. Setelah itu data dikumpulkan ke detail transaksi pembelian. Itu tadi. Terus selanjutnya keluarlah sertifikat. Kemudian selanjutnya spesifikasi file customer. File customer itu akronim customer, menyimpan data customer. Tipe filenya file master, organisasi file index sequential, akses file random atau acak, medianya hard disk. Untuk panjang rekor 44 kilobyte, kunci file ID underscore customer. Untuk softwarenya menggunakan MySQL dan juga PHP MyAdmin. Itu untuk masuk ke sini. ID customer nanti akronim pacar primary key. Selanjutnya masuk tanggal lahir, bla 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 bla, alamat, nomor telepon, password, status. Selanjutnya spesifikasi file kelas. Itu kelas, akronim kelas, fungsinya menyimpan data kelas, yaitu tipe file master. Untuk organisasi file index sequential. Untuk akses file random ataupun acak, media hard disk. Untuk panjang rekor 44 kilobyte, kuncinya file sama, ID underscore class. Untuk softwarenya juga masih sama, MySQL dan PHP MyAdmin. Spesifikasi file kategori materi. Itu file kategori materi, akronimnya kategori underscore materi, fungsi menyimpan data kategori materi. Untuk tipe file master, organisasi file index sequential, akses file random, media hard disk masih sama, panjang rekornya 44 kilobyte, kunci file sama, softwarenya MySQL PyAdmin. Sini elemen datanya itu ID kategori, ID kelas, kategori, akronimnya ID kategori, ID kelas, kategori, voucher,
Vekar. Panjangnya 30. Oh, ini 105 RK. Kemudian spesifikasi file materi itu masih sama, materi-materi penyimpanan data, materi, indeks random. Ini di sini judul materinya sampai bisa ke 200. Kemudian spesifikasi file transaksi pembelian. Itu kalau customer sudah melaksanakan transfer, yaitu masuk ke file transaksi pembelian. Untuk akronim transaksi pembelian, untuk fungsi penyimpanan data transaksi pembelian kelas dari customer. Terus tipe filenya file master, organisasi filenya index sequential, akses file random, media hard disk. Untuk panjang rekor 44 kilobit, kuncinya sama yaitu ID underscore pembelian. Untuk software MySQL dan PHP MyAdmin. Nanti di kolom keluaran ada data elemen ID pembelian, nanti akronim ini ID pembelian, ID customer sama, nanti panjangnya 30 karakter. Untuk totalnya, waktu daftar nanti keluar data temp atau belum, status bayar, statusnya nanti dibayar atau lunas, terus tanggal mulai, date, tanggal selesai, nanti selesainya tanggal berapa bisa ditentukan. Tuh. Selanjutnya spesifikasi file detail transaksi pembelian. Nanti setelah masuk tadi berhasil, terus masuk ke detail transaksi pembelian, yaitu detail transaksi pembelian underscore. Fungsinya menyimpan data rincian transaksi pembelian kelas dari customer. Setelah tadi sudah berhasil untuk mendaftar, selanjutnya diarahkan ke file selanjutnya, yaitu ke data masuk kelas. Nanti kan setelah sudah berhasil pembayaran, ada pilihan kelasnya, yaitu detail transaksi pembelian, terus ID kelasnya ataupun pilihan kelas. Nanti harganya ataupun biayanya itu nanti ada di situ. Spesifikasi file ujian, yaitu ujiannya file ujian, akronim ujian, fungsi penyimpanan data ujian, file master, indeks sequential, random, hard disk, panjang rekor yaitu 44 kilobit, ID ujian, MySQL dan PyAdmin, yaitu keluarannya ataupun elemen data ujian, data kelas, kategori nanti di situ ada. Nah, ini kan nama ujian. Terus acak soal dimaksud adalah mungkin ada berapa peserta, nanti biar soalnya tidak sama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ke spesifikasi file bank soal. Dari soal-soal tersebut semuanya nanti masuk ke bank soal. Soal akronimnya bank underscore soal. Fungsi untuk menyimpan data bank soal, file master, index sequence, random hard disk. Untuk penyimpanannya di hard disk, untuk panjang rekor sama 44 kilobit.
kuncinya ID underscore soal. Softwarenya juga masih sama, MySQL dan PHP MyAdmin. Tunjukannya seperti ini. Nanti ada ID soal, vakar 30 primary key. Nanti yang kedua ID ujian, vakar 30. Untuk working key itu soal, nanti berbentuk teks. Opsi jawaban, nanti misalnya tadi kan ada jawaban A, soal A, B, C, D, E, yaitu perorangan biar jangan sama. Setelah itu ini akromnya juga ada jawaban A, B, C. Nah, kunci jawabannya ini ada 5. Jadi seandainya ada 10 orang yang mengikuti ujian, nanti ada 2 orang yang sama. Selanjutnya spesifikasi file hasil jawaban ujian. Di sini nanti masuknya ke file hasil jawaban ujian. Itu akronimnya hasil underscore jawaban ujian, menyimpan hasil ujian dari customer yang sudah menyelesaikan ujian. File master index pensil random masih sama, itu 44 kilobyte. Kunci filenya ID underscore hasil jawaban. Softwarenya masih sama, MySQL. Itu nanti cuma tambah nilai, terus waktunya, date time, nanti ditentukan. Status ujiannya nanti selesai ataupun tidak selesai, dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Ini semua nanti untuk admin. Kemudian spesifikasi file detail hasil jawaban. Hasil jawabannya yaitu menyimpan detail hasil jawaban dari customer yang sudah menyelesaikan ujian. Jadi nanti kalau yang sudah menyelesaikan ujian, jawabannya masuk ke spesifikasi file detail hasil jawaban. Masuknya ke sini, yaitu opsi jawaban. Nanti hasilnya juga ada keterangannya, primary key, working key. Kemudian selanjutnya spesifikasi file sertifikat. Tadi semuanya kan sudah dilaksanakan sama customer, dari pembayaran, pendaftaran, dari melaksanakan pembelajaran, terus melaksanakan ujian. Nah, yang sekarang setelah ujian sudah selesai, sudah mendapatkan nilai, sekarang ke spesifikasi selanjutnya yaitu sertifikat. Sertifikat di sini nanti yang bisa digunakan oleh customer dan juga bukti dari customer untuk dimanfaatkan oleh customer ke jenjang selanjutnya, mungkin untuk mendaftar kerja, untuk sekolah, untuk dan sebagainya. Yaitu sertifikat, akronimnya sertifikat, fungsinya menyimpan data sertifikat. Ini untuk file master, index sequence, random, hard disk sama. Di sini nanti ada tanggalnya penerbitan sertifikat dan juga tanda tangan. Tanda tangan di sini itu untuk tanda tangan pimpinan Javacom. Selanjutnya yaitu pengkodengan ID customer. Setelah semuanya sudah selesai, sertifikat juga sudah dibikin, nanti pengkodean ID customer. Jadi nanti mungkin untuk pencarian, pendataan, suatu saat nanti kita unggah lagi, kita cari itu gampang.
yaitu dari setiap customer memiliki ID masing-masing pengguna yang berbeda dengan customer lainnya. Ataupun struktur ID customer adalah sebagai berikut. Contohnya, yang pertama itu C, kode customer, DD, tanggal 2 digit, yaitu terus MM, bulan 2 digit, kemudian YY, tahun 2 digit dari belakang, terus kemudian nomor urut, urutan nomor customer 01 dan sebagainya. Itu untuk contohnya, keluarnya ini C, kodenya customer 0102 2001, contohnya begitu. Selanjutnya yaitu HIPO ataupun hierarki input, proses, dan output. Yang pertama menu nanti keluar member nanti bisa langsung keluar juga data member. Dari member nanti masuk ke kelas nanti bisa langsung ke daftar kelas 21 ataupun 20 dan sebagainya. Nanti dari kelas bisa ke materi apa saja, dan nanti setelah ke materi itu bisa melakukan logout ataupun exit. Dan juga nanti kalau sudah menjadi member itu bisa dari menu utama kita bisa langsung masuk ke materi, ataupun dari menu utama langsung masuk ke kelas ataupun masuk ke member dan sebagainya. Kemudian flowcard login, yaitu urutan untuk login, yaitu pertama ke start, masukkan ID operator ataupun passwordnya. Dari situ nanti bisa langsung login dan exit atau keluar, dan juga nanti bisa kalau passwordnya lupa bisa masuk ke pesan password atau ID operator salah. Kalau muncul demikian nanti bisa login ulang. Nanti dari pilihan login nanti masuk, bisa langsung ke exit, bisa langsung ke periksa data. Nanti habis dari periksa data, seandainya sudah benar datanya, itu bisa masuk ke menu utama. Nanti menu utama bisa langsung keluar ataupun exit, ataupun nanti bisa melaksanakan pembelajaran ataupun dan sebagainya. Dari aktivitas diagram, yaitu nanti pelanggan melaksanakan registrasi atau member. Setelah itu mendapatkanlah simpan data member, memasukkan data nanti dari situ bisa langsung login. Kalau enggak nanti dari login bisa ke validasi login, ataupun dari simpan data nanti langsung ke validasi login. Dari situ nanti bisa gagal dan berhasil. Seandainya lupa validasinya bisa saja terjadi kegagalan. Dan apabila berhasil, yaitu masuklah ke menu utama. Nanti dari menu utama bisa memilih kelas, dan selanjutnya yaitu pilih materi, mengerjakan ujian, mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Nah, bagi yang gagal itu nanti bisa ke login ulang ataupun registrasi ulang. Nanti setelah registrasi ulang masuk, baru bisa masuk ke selanjutnya, yaitu pilih kelas dan sebagainya.
nanti dari setelah milih kelas itu bisa ke pengecekan pesanan ataupun ke misalnya pencetakan untuk ijazah dan sebagainya. Kemudian struktur navigasi halaman pengunjung, itu nanti pengunjung ataupun pengguna itu bisa melihat halaman home yang berisi di halaman home web isinya itu dari brosur-brosur ataupun yang di dalamnya di contoh pembelajaran, manfaat, mungkin nanti ijazah yang intinya untuk menarik pengunjung. Nanti kalau pengunjungnya sudah tertarik bisa login ataupun daftar. Kemudian struktur navigasi halaman member, yaitu terdiri dari login, masuk, daftar kelas, nanti bisa langsung ke home, profil saya, kalaupun belum bisa diedit, kalaupun belum diedit bisa langsung diedit ke profil. Nanti kalau setelah selesai bisa langsung keluar logout. Kalaupun enggak, nanti dari daftar kelas masuk ke materi, dari materi nanti dilanjutkan ke tes. Setelah tes selesai nanti bisa langsung cetak sertifikat. Ini untuk admin selanjutnya, yaitu struktur halaman untuk admin, yaitu untuk admin login admin, dashboard nanti langsung masuk ke data kelas, data materi, data ujian, data bank soal, data customer, konfirmasi pembayaran, laporan, dan bisa logout. Nah, dari sini dari dashboard bisa mengecek data kelas, mungkin ada yang keluar ataupun ada yang aktif, ada yang tidak aktif, itu bisa dilihat dari data kelas. Dari situ nanti langsung bisa ke data materi. Data materi mungkin ada jawaban yang salah, ada materi yang perlu ditambahkan, dan sebagainya. Nanti masuk ke data ujian. Mungkin ujian selama ini kok dirasa kurang efisien ataupun soalnya kurang bagus, nanti bisa diperbaiki dari lewat data ujian. Kemudian next, spesifikasi hardware server, itu pakai CPU prosesor Intel Core i7, untuk RAM-nya DDR2 8GB, untuk harddisknya 500 GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. Untuk koneksi internetnya dengan kecepatan 2 Mbps sudah cukup. Next. Yaitu spesifikasi hardware untuk klien, itu menggunakan CPU prosesor Pentium 4, untuk RAM DDR-nya 2 1 GB, untuk harddisk 20 GB, untuk mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768, untuk koneksi internetnya dengan kecepatan 56 kbps. Next, untuk software server, yaitu menggunakan sistem operasi yang umumnya digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux,
yaitu Ubuntu, Fedora dan lain-lain. Tapi di sini pemakaiannya menggunakan Linux. Kemudian aplikasi bundle web server seperti XMPP, WebM server, PHP TruthJet yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aplikasi Apache server V2, aplikasi PHP yang menggunakan server V5, aplikasi MySQL menggunakan server V5 juga, untuk aplikasi PHP MyAdmin menggunakan V3. Kemudian aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Next, spesifikasi software client, yaitu menggunakan sistem operasi yang umumnya digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, yaitu jenisnya Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aplikasi web browser seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Kemudian implementasi rancangan form login, yaitu menggunakan form login Javacom Academy, yaitu memasukkan username, password untuk login dan untuk mendaftar. Terus kemudian diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu desain formul untuk pendaftaran bagi pelanggan baru, yaitu formulir pendaftaran Javacom Academy, nama, tempat lahir ataupun tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon, password. Passwordnya di sini tadi ditentukan di depan, yaitu panjang sekitar 100 sampai 200 karakter. Kemudian setelah itu ke daftar. Daftar selanjutnya yaitu pemilihan ke home atau login, yaitu banyak pilihannya untuk detail kelas, detail pembayaran ataupun untuk biaya per kelas. Yaitu di sini ada untuk kelas matematika misalnya 150.000, untuk kelas pemrograman atau PHP 450, untuk kelas video YouTube yaitu 250.000 dan lain sebagainya. Next, ini kemudian ke tampilan selanjutnya, yaitu misalnya ini per item, jadi penjelasannya misalnya matematika 150.000, ini mengajarkan tentang materi matematika juga. Nanti untuk materi pertama pokoknya isi per kelas. Terus kemudian panduannya untuk setelah masuk yaitu ke daftar kelas saya ataupun akun saya, itu ada pilihan daftar kelas yang Anda beli, yaitu pemrograman PHP, matematika. Misalnya memilih 2 kelas ataupun 3 kelas, nanti di sini ada selanjutnya yaitu proses pembayaran. Nanti setelah proses pembayaran, terus nanti diarahkan ke transfer, yaitu transfer ke rekening BRI ataupun ke BCA. Setelah
itu sudah dibayar ataupun sudah transfer melalui rekening tersebut. Nanti di sini ada panduannya, yaitu selanjutnya konfirmasi pembayaran. Setelah dari konfirmasi pembayaran, nanti diarahkan next ke konfirmasi, tadi kan konfirmasi pembayaran, yaitu foto bukti bayar, biasanya berupa struk, transfer dari ATM ataupun dari SMS banking. Itu juga bisa capture-nya nanti dimasukkan ke sini, ke bukti bayar. Setelah itu nanti ada keterangan, misal ada keterangan segera konfirmasi atau gimana. Nanti setelah itu klik konfirmasi pembayaran. Nanti setelah klik ke konfirmasi pembayaran, nanti masuk lagi ke tadi pendaftaran Javacom. Berarti itu sudah bisa masuk. Itu lanjut ke halaman akun saya, yaitu nanti mengisi nama, tanggal lahir, yaitu hari, bulan, tahun. Setelahnya isi alamat, nomor telepon, password, terus simpan profil. Nanti kita bisa masuk ke menu selanjutnya, yaitu daftar kelas yang diikuti. Misalnya kayak tadi ada kelas matematika dan kelas pemrograman, atau kelas yang lainnya. Itu nanti di situ ada, misalnya kita pilih 2 kelas, itu ada 2, misalnya 3 kelas, ada 1 lagi sini detail kelasnya. Nanti setelah itu nanti kita klik detail kelas. Itu detail kelas, misalnya matematika, misalnya pemrograman. Next. Nah, dari situ nanti bisa di lihat, misalnya kelas matematika, materinya tentang apa aja, dosennya siapa, nanti materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Nanti kalau setelah itu biasanya ada post test ataupun latihan tes atau latihan ujian. Dari latihan ujian itu nanti keluar yaitu soal 1, 2, 3, ataupun nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan pilihan opsi, yaitu opsi A, B, C, dan D, ataupun sampai E. Itu setelah itu kita next lagi. Nah, di sini tadi dijelaskan di depan sudah, yaitu untuk masing-masing peserta itu soalnya berbeda. Ada opsi A, opsi B, opsi C, sampai opsi E tadi. Jadi seandainya satu kelas ada 5 orang, nanti susunan soal ataupun soalnya itu bisa berbeda-beda. Next. Setelah itu, setelah selesai, setelah dipilih, itu nanti ke soal selanjutnya. Nanti setelah soal selanjutnya ada selesai, nanti langsung keluar nilai. Nilai Anda sudah tampil di sini. Setelah itu di next lagi. Nah, nanti setelah itu keluarlah sertifikat Javacom Academy dan keluarlah predikat memuaskan ataupun dan sebagainya. Nah, di sini untuk berikutnya tampilan halaman login admin.
Itu tadi untuk tampilan halaman login user atau pengguna. Kemudian di sini tampilan login untuk admin, yaitu username, password, dan login. Di situ ada data jurnal customer untuk perlu konfirmasi jumlah kelas, jumlah materi. Di sini ada daftar pembelian kelas, yaitu misalnya nama Kunto untuk pemrograman PHP dan pemrograman matematika. Di situ nanti ada statusnya, perlu konfirmasi pembayaran. Itu di sini nanti lihat detailnya, misalnya sudah dibayar, menunggu pembayaran, ataupun belum dibayar. Di situ ada tampilannya dashboard, data kelas, materi, itu sama ini tampilannya di sini. Data ujian, data bank, data customer untuk konfirmasi pembayaran, laporan, terus logout. Di sini nanti bisa dicek jumlah customernya berapa, untuk kelasnya yang dipilih berapa, untuk materinya. Next. Nanti masuk ke data kelas. Data kelas yaitu nanti misalnya yang pertama pemrograman PHP, terus pemrograman untuk matematika, dan misalnya untuk video YouTube. Itu misalnya di sini ada tindakan dari admin untuk mengubah ataupun menghapus. Dan di sini bisa. Jadi mungkin pertama tadi pendaftaran tapi tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran. Itu nanti tugasnya admin di sini untuk memberi tindakan dihapus ataupun dilanjut. Kemudian setelah itu membuka siapa saja yang masuk di dalam kelas tersebut, yaitu nama kelas, harga ataupun pembayarannya berapa, itu ada diskon apa enggak. Kalau misalnya pas ada diskon, ya pembayaran otomatis berubah, itu berkurang karena telah didiskon. Deskripsinya apa. Terus ini nanti ada bukti pembayaran tadi, expired bulan, misalnya sudah kadaluarsa ataupun gimana pembayarannya, itu bisa langsung di save atau simpan, dan juga bisa kembali untuk mungkin memperbaiki yang di atasnya ini. Next. Kemudian ke data kategori materi. Setelah masuk ke kelas, masuk ke materi. Materinya di sini mungkin admin bisa menambahkan materinya. Misal untuk pemrograman PHP satu kategori, misalnya kurang lengkap atau kurang komplit, nanti bisa ditambahi, yaitu untuk mengubah, yaitu ada kolom action. Begitu juga dengan matematika, video YouTube, dan juga mata kuliah yang lain. Nanti di sini bisa ditambahkan ataupun dirubah dengan masuk ke menu action. Kemudian tampilan ketambah formulir kategori materi, yaitu misalnya mau menambahkan ke kelas matematika ataupun ke kelas video, itu langsung kita memilih kelasnya. Itu di sini memilih kelas, terus nama kategori. Terus nanti setelah terjadi perubahan, sudah berhasil dirubah, kita nanti bisa kembali ataupun simpan. Kemudian berlanjut ke
data ujian. Setelah semua teori sudah, bagian admin yaitu ke daftar ujian, yaitu masuk ke daftar ujian, tambahkan ujian, yaitu misalnya pemrograman PHP, matematika, dan video YouTube. Ujiannya misalnya post test, terus mau diperbaiki ataupun diperbarui soalnya, soal ujiannya, atau mau ditambahkan atau mau dirubah, intinya itu di sini, yaitu mengubah satu atau masuk ke action, ubah ataupun hapus. Setelah itu tambah ke formulir ujian, pilih kelas, pilih kategori materi, terus nama ujian, ujian acak atau acak jawaban. Setelah udah berhasil, kita ke simpan atau save. Next, yaitu ke data bank soal, data atau tambah bank soal, yaitu misalnya soal-soal yang kemarin-kemarin ataupun yang lalu perlu perbaikan atau perlu penambahan ataupun perlu dirubah, yaitu masuknya ke bank soal. Next, itu ini soal, kita masukkan soal, tambah ke masuk ke pilihan ujian, misalnya soalnya apa, terus opsi A jawabannya, opsi B kata kuncinya, masuk semua. Ini setelah sudah berhasil dirubah, kita ke simpan, menu simpan. Next, misalnya contoh ini data customer yang sudah masuk, yaitu 1 Kunto Agus M, tempat tanggal lahir Boyolali, tanggal lahir 21 September 92, alamatnya Boyolali, nomor telepon dan action atau detail. Yang kedua Maya Esa, Lambang Gilang, Ramadhani Diana Putri. Ini contohnya data customer yang sudah berhasil menjadi anggota ataupun menjadi customer sampai ke pembayaran. Terus next, formulir konfirmasi pembayaran. Itu tadi kalau setelah customer melaksanakan pembayaran, nanti untuk formulir pembayaran itu masuk ke keterangan dari pelanggan ini, yang ini. Terus setelah itu seandainya tadi pelanggan menambahkan keterangan, itu nanti di sini muncul. Terus ke status konfirmasi pembayaran, misalnya lunas ataupun menunggu, itu di situ. Nanti setelah itu kita ke konfirmasi pembayaran. Setelah udah semua sudah dipastikan untuk pembayarannya juga sudah, kita melakukan printing atau kita melakukan print untuk bukti laporan data customer. Terus setelah itu next, kesimpulan. Kesimpulannya dari sekian banyak, yaitu untuk learning berbasis web ini adalah aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk proses kegiatan bimbingan belajar di Javacom Academy. Aplikasi ini dibuat agar mendukung kemajuan pendidikan melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Apalagi untuk situasi sekarang ini, yaitu pandemi corona, itu pembelajaran sistem online itu yang diutamakan. Yang kedua itu pembelajaran online juga bisa digunakan untuk semua kalangan yang ingin belajar di Javacom Academy. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran online Javacom Academy ini tidak terbatas untuk kaum milenial saja. Mungkin untuk kaum tengah ke atas ataupun yang masih taraf sekolah itu bisa masuk ke sana. Untuk jenjang ke selanjutnya, yaitu untuk sekolah menengah kejuruan, itu juga bisa masuk ke sana. Terus yang ketiga yaitu kelebihan belajar online
ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, selagi masih ada jaringan ataupun jangkauan internet. Belajar dari mana saja bisa. Next, untuk saran yaitu aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberi fungsi tambahan yang lainnya. Jadi mungkin ini aplikasi kurang maksimal, nanti bisa dikembangkan dengan tentunya fungsi yang lebih baik. Next, sekian dan terima kasih dari saya, Rahmat Edi Susanto. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.